Edi Jagobus. Jagobus. Lagi sama kita berdua ya. Mas Buster pastinya. Malam ini Jumat, mau Jumat. Hari. Nah, malam ini kita ada di daerah mana nih? Daerah Jatirasa ya. Jatirasa. Jatirasa Barat kita. Jatirasa ya. Ini kita Menuju makom siapa? makom Mbah Jawa. Ya, dan malam ini kita pengen mengupas tuntas. Oke. Ini makom memang di Kerawang ini masih belum terkenal, Masih belum banyak orang tahu ya. Dikenal, belum orang tahu. Jadi kita pengen tahu sejarahnya makom ini. Nah, sejak kapan ada makam di Mbah Jawa ini di daerah sini gitu. Karena yang saya dengar banyak banget cerita-cerita yang luar biasa tentang Mbah Jawa ini. Dan banyak orang jauh juga ada yang datang ke sini. Dari Kalimantan ada di sini. Jadi kita pengen tahu sampai segitunya orang dari seberang bisa datang sini. Karena apa? Jadi kita bakal kupas tuntas malam ini, malam Jumat bareng Bos Buster. Pokoknya kalian pantengin terus Eric King. Jangan sampai malam ini kalian sendirian. Eric King, Jagobus. Kita ada di sebelah jalan rel kereta ya. Trek kita ini ada di persis di pinggir rel kereta api. Iya, ini mau ke arah stasiun Kerawang. Kita ke sini juga agak ini ya. Iya, jalannya agak sulit dan memang jarang orang yang tahu nih. Ya. Karena kita pengen kupas jalan kita. Ya. Kita akan tanya-tanya, kita punya narasumber. Ya, oke, kita bakal ke sana. Oke. Ini kamera, Bro. Siap. Jadi ini arahnya kemana nih, Bro? Arahnya mau ke makom. Jadi ini gue bareng sama Ewok. Tahan dulu, pelan-pelan, Wok. Ini jalannya memang agak sulit kalau dari belakang. Kita dari makam Jatirasa menyeberangi rel kereta. Jadi agak sulit untuk jalan kaki, tapi dari depan juga bisa. Ini kita ke arah mana? Oh, dikit lagi sampai ya? Ini ya, kita arah sana. Oke. Kita mau ngarah ke sana. Jadi buat teman-teman semua ikutin terus Bos Buster malam ini. Yuk. Ayo. Ikut. Assalamualaikum. Off dulu. Akhirnya kita udah sampai. Kita cari yang mengurus makam Menurut Mbah Jawa. informasi sih ada yang Ada kuncinya ya, ada yang mengurusnya. Jadi ya. kita harus izin dulu harus ke temui beliau lah kita, ya. sebelum kita datang ke makam Mbah Jawa. Oke. Ataupun mau hadrohan di sana. Betul. Ya. Ayo. Oke, kita tungguin. Jalan duluan. Assalamualaikum. Salam. Kang, punten. Makamnya Mbah Jawa di mana? Oh, di sini. Udah dekat. Udah. Udah dekat. Ini Akang kuncen sini apa gimana? Ya. Yang mengurusnya? Iya, juru pelihara. Juru peliharanya ya. Nah, kita mau minta izin mau waktunya makam Mbah Jawa. Gimana? Boleh? Ya, Boleh ya, boleh. Nanti saya juga minta izin buat Akang untuk cerita sejarahnya Mbah Jawa. Insya Allah. Ya, nanti setelah kita hadrohan kita mau minta izin dulu kepada Mbah Jawa. Ya. Oke, Kang Ikut. Kita jalan lagi. Ini di depan udah ada makam Mbah Jawanya. Kita udah minta izin sama Pak Kuncennya. Itu sudah diizinkan. Kita ada orang di sana ya. 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 Lanjut, kita jalan dulu. Kang, Ya. salam Kang ya.
Atur buka. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Minta izin kami untuk mengangkat mudah-mudahan bisa diterima, bisa diizinkan kami di sini untuk membuat konten malam ini. Oke, teman-teman Obos Buster, yang kemana-mana kita minta izin dulu Adoro sama Mbah Jawa. Jadi buat teman-teman ikutin terus Obos Buster malam Jumat ini. Kita explore sejarah-sejarah ataupun orang-orang hebat di Kerawang yang sudah lama tiada ya. Kita minta izin dan juga kita bakal Hadoroh juga malam ini. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah. Mbah, kita minta izin malam ini kita mau buat konten. Mudah-mudahan kita diizinkan untuk menguak keberadaan Mbah ini. Kenapa orang-orang Kerawang sendiri belum pada tahu gitu ya. Ternyata yang kita dengar Hanya segelintir orang yang tahu, dan kita dengar segelintir orang itu ceritanya Mbah ini dulu tuh orang yang paling disegani di sini ya. Jadi kita pengen minta restunya, minta izinnya biar malam ini kita syuting, mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Amin. Bisa kali ini kita akan ada narasumber ya. Kita bakal ke narasumber ke Doncen yang jaga makam Mbah Jawa. Betul sekali. Mudah-mudahan kita dapat cerita yang valid tentang siapakah Mbah Jawa di Kerawang ini. Alhamdulillah kita udah sampai sampai, alhamdulillah udah bisa bertemu makamnya Mbah Jawa. Karena perjalanan agak sulit. Betul sekali. Kita perjalanan agak sulit. Kalau dari belakang Jatirasa itu emang kita harus melewati rel kereta api ya. Lumayan susah juga. Lumayan ya, agak sulit juga, agak berliku. Buat teman-teman terus ikutin Obos Buster malam ini. Betul. Kita bakal menguak misteri tempat-tempat keramat di daerah malam ini. Oke. Seperti biasa yang mau komen atau apa bisa di kolom komentar. Kita butuh teman-teman yang mau komen di YouTube kita. Kita butuh juga DM teman-teman di IG. Instagramnya Eric King ya. Iya betul. Ada tempat apa lagi di Kerawang ini yang belum jarang orang tahu. Orang-orang hebat di Kerawang mana lagi mungkin masih banyak ya misteri-misteri orang-orang hebat di Kerawang ini yang belum terkuak. Kita bakal menguaknya. Kita tanya juru kuncinya. Pokoknya pantengin terus Eric King. Jago. Assalamualaikum Pak.
duduk sini aja Pak ya. Aduh, alhamdulillah. Saya yang nggak tahu makom Bajawa ini sekarang jadi tahu. Ternyata ada orang hebat di Karawang yang memang keberadaannya tidak boleh diketahui mungkin ya. Dengan Bapak siapa Pak? Saya Adia teman Pak dari Projo. Bapak Adia, Bapak Kang Brojo. Saya Bapak dari Bapak? Oh, Bapak RW di sini. Itu RW-nya kan. Ini Ketua RW dan ini apa ya, kuncinya yang mengurus makam Bajawa ini, Mbak Brojo ya. Jadi kita pengen nanya-nanya nih. Tadi saya sudah tanyakan kenapa Mbah Jawa ada di Kerawang dan kenapa dinamakan Mbah Jawa. Nah, ya dengan Bismillah ya, Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya wallahu alam. Jika ada satu kekurangan ataupun ada yang dilebih-lebihkan, saya mohon maaf. Oke. Ya. Mudah-mudahan menurut orang yang dituakan di sini, para tokoh-tokoh yang sudah saya tanyakan bahwa makam Mbah Jawa itu keberadaannya sudah lama, dari tahun mungkin dari zaman Belanda pun udah ada. Zaman penjajahan Belanda itu. udah ada makom tersebut di Jalan Niaga ini. Jadi kenapa dibilang Mbah Jawa? Kebetulan penemunya pun dari Cirebon, yaitu waktu ini kan dulu rawa-rawa. Oh, ini Ya, dulu rawa. ya semak-semak ini. Rel kereta pun belum ke sini, Belum. masih ke Gang Kledak. Jalurnya bukan ke sini ya. Bukan jalur ini. Jadi dari arah sana ke kota, kereta kecil itu, Iya, kereta iya, kecil. iya. Gitu. Nah di sini ada satu kayak apa namanya, Besaran. apa namanya, itu kebun atau misalkan kebun. hutan lah ya, Iya, iya. hutan kecil lah. Ya, Nah, di rawa-rawa itu ya. ketemu di situ, ketemu sama dari warung buah sini, ini sama kampungnya warung buah, yang ini Jati Rasa. Setelah dibersih-bersihkan, ternyata ada makam. Ya, bilang karena emang panggilannya yang ngurus itu Mbah Jawa, yang keduanya ada Mbah Mali ya, Pero ya, Mbah Mali. Jadi Banyak namanya ya. namanya jadi Mbah Jawa gitu, gitu. Wah. Ya walau alam dengan nama aslinya, mudah-mudahan ini lagi sedang kami telusuri sejarahnya seperti apa. Nah, mudah-mudahan menjadi, cuman ini ada satu arifin bila atau petilasan karomanya Iya. ada. Selain daripada itu dia Iya. termasuk seorang, kalau di Sunda itu jawara. Jawara ya, Iya, jawara. Waktu zaman penjajahan itu ya. Iya, spesialis dulu. Oh iya. Iya. Jadi menurut orang tua di sini, cuman ya mudah-mudahan pemerintah ataupun masyarakat ini Mbah Jawa ini kami tuakan karena kenapa? Dia satu, siapa lagi yang kalau bukan kita yang merawat? Betul, Pak, betul. Sedangkan ini ada di tengah titik-titik kota kan, namanya di Jalan Arif Rahman Hakim atau sekitaran Taman Bencong lah. Kalau Iya, orang iya. Iya. Pusat kota ini ya. mudah-mudahan menjadi apa namanya, untuk pemerintah sendiri silahkan misalnya gitu. Ini ada orang tua di sini, Iya. ya mudah-mudahan ada respon bagus, positif untuk wisata religi gitu. Kalau boleh tanya Pak, apakah banyak orang yang datang dari luar kota atau dari mana? Oh, alhamdulillah kalau yang datang itu dari Biasanya ujung Jawa aja, dari Banyuwangi nyampe ke sini. Banyuwangi. Dari Kalimantan, terus ada juga dari Tangerang, banyak di Banten ya. Nah, itu orang seberang itu tahu di sini ada makam Mbah Jawa itu dari mana gitu. Kita pengen tahu. Kita aja baru dengar Iya, ya. kita aja baru dengar orang Kerawangnya sendiri ya. Jadi menurut mereka yang datang itu, mereka itu ada tabir mimpi, suruh berangkat ke Ini Kerawang. lewat mimpi. Ya, titiknya mereka pun belum tahu titiknya di kota, ditunjukkan yang itu. Misalkan yang ada makam di sebelah, bukan katanya, ditunjukkan itu bukan. Akhirnya Mereka masih nyari Iya. juga ya. ketika ketemu ini, oh alhamdulillah ini katanya gitu. Jadi nggak umum, cuma lumayan gitu. Cara dia untuk menemukan makom ini ada prosesnya, Agak gitu. sulit lah. Enggak. Ada hidayah lah, hidayah. Iya, ada hidayah. Mungkin lewat mimpi gitu kan Iya. ya. Jadi terus orang-orang yang datang ke sini itu tujuannya apa gitu? Kita pengen tahu nih mungkin. Boleh Bapak yang Silakan, silakan. siapa aja. Pak. Tujuan orang tersebut memang datang ke sini
yaitu satu silaturahim, itu kedua memang dia izin karena kedudukan mereka kan sangat jauh. Izin ada di Karawang, semacam Plaza Jogja tuh. Oh, mau ngebangun Plaza Jogja. Cek sekarang udah berjalan. Iya, iya. Itu jalan dulu ke sini. Izin dulu ke Izin dulu. Makam Jawa ini. Karena dia ada perintah di sana. Ilmu namun ada perintah di sana. yang lewat mimpi. Nah, kan bukan melakukan di sana. Akhirnya dia izin ke sini dan dibangun Plaza Jogja yang bertempatan di Jalan Kertabumi. Akan dulu juga tahun berapa tuh Pak Brojo, waktu ini kan mau dijadikan taman atau pertokoan ya. Oh iya. Itu mau diratain, mau apa? Mau dibangun lah ya. Mau bangun makam tersebut mau dipindahkan. Tapi pada akhirnya si bellboard tersebut mati dan angkat sampai patah. 3 hari kemudian si guru ini karena tidak ada izin. Main bangun-bangun aja gitu Ya, ya. yang dosa-dosa itu tidak ada izin. Ini Ada kisahnya ya. banyak. kisahnya luar biasa ya. Maksudnya Banyak banget. ini memang tadi mungkin yang dibicarakan Mbak Bojo tadi memang mungkin ini kata Rasulnya ini jawaranya di wilayah sini ya, Mbah Jawa ini ya. Ya, Mungkin menurut Kerawang tokoh. juga ya. Iya, menurut tokoh. Tokoh yang sudah mungkin udah nggak ada di sini juga ya. Iya. Beliau cerita kehebatan karomanya Mbah Jawa itu apa gitu ya. Dan itu memang terjadi ya. Ada yang menyaksikan mungkin dari Bapak sendiri waktu kejadian itu. Ada kita di sini. Ada waktu Ada. itu. Ada. Pas Kebetulan ada ya. Iya, pas Beko itu nanti ada. Nah, kayak ini. Terus ada nggak tempat-tempat yang bikin ada kisah-kisah yang menarik dari dari Ya kalau dari sekitaran sini mah Ya. seperti di dalam ada di sini gudang di belakang ruko ini gudang. ya Di dalamnya kan ada pohon nangka juga. Itu sampai gergaji mesin masuk setengah udah nggak bisa dilanjutin ada di Jadi dalam. ceritanya mau ditebang. Jadi Tebang. kayak batas lah ibaratnya. Jadi harusnya sampai sana. Sampai sekarang jadi kelihatan ininya bekas gergaji masuknya itu ya. Bukan gergaji biasa mesin itu Lagi Mesir. nggak bisa dilatih. jadi itu pernah ada mungkin membangun pertokoan ini ya, dia mau menebang pohon nangka itu sampai gergaji mesin cuma masuk setengah aja. Iya masih ada pohonnya. Ya, kita udah denger dari Mbak Brojo, Pak RW juga. Ini luar biasa, mungkin ada lagi cerita-cerita selain itu yang mungkin Seputaran tadi Ah. gitu ya. Ya bapak saya aja ya terakhir ini cerita dari bapak saya. Ini jalan dulu makam itu di bawah. Tapi yang sekarang kita lihat ini jalan ini makam. jadi dulu itu Makam ada di bawah. Di bawah. Namanya di Lebak apa kayak Iya. di Rawa itu Iya. di bawah. Nah sekarang udah se ini sama jalan. Nah ini kalau jalan banjir airnya ke sini si makam ini naik. Jadi bapak saya yang turun ke airnya gitu maksudnya gitu. Dia cerita dari bapak saya waktu masih bujangan. Jadi ini yang kita bikin bingung juga ya, ini luar biasa, maksudnya bisa tanah itu bisa menyembul sendiri gitu. Ini salah satu leluhur juga di Karawang ya. Jadi kita memang buat teman-teman semua mungkin yang mau berziarah ke sini kita Setelah ini jadi banyak yang tahu. ya biar teman-teman tahu di daerah Karawang ini kita ada tempat ziarah juga, ada makamnya Mbah Jawa yang notabene Lokasi di mana Pak? Lokasi jalan Ari Rumah Hakim Arif Rahman Hamid dan Niaga ya. Jalan Niaga. niaga. Jadi buat teman-teman semua yang mau komen di YouTube kita langsung aja komen, ataupun mau nge-DM di Instagramnya Eric.Kings ya bisa, ataupun teman-teman bisa kasih tempat-tempat yang Rekomendasi. ya rekomendasi buat tempat-tempat yang bisa kita kunjungi nanti ya. Dan kita masih mau nanya nih, penasaran nih, Bro Joy, kan setiap hari di sini nih, Iya. ya kan di makam Mbah Jawa ini ada pengalaman apa mungkin yang pernah dialamin gitu? Ya alhamdulillah sih macam-macam ya. Hah? Seperti Dia, apa? saya pernah lempar orang gila di sini sebetulnya pakai aqua.
Hah? Cuman nggak gila. Maksudnya Ya gimana? assalamualaikum dia bilang. Kalau mau ngasih jangan dilempar gitu. Kirain saya gila gitu maksudnya. Jadi akhirnya dia masuk ke sini nanya makam apa ini? Makam ini tak jawab. Ya dia termasuk katanya punya pesantren banyak, orang gila itu di Banten. Tapi melihat tadi gila ini apa dari pakaiannya? Oh ini udah gimbalnya, udah sobek. Cuman saya pengen lempar aja gitu ke punggungnya. Iya iya. Taunya dia nyapain balik ya? Ya dua-duanya 2 kali tuh. Jadi orang gila semua. Ya yang satu saya lempar pakai ceker ayam, saya lagi makan. Dilempar lagi, diambil sama dia. Assalamualaikum. Terima kasih kalau saya punya salah minta maaf Pak Haji. Ya, saya bilang Pak Haji, kata saya itu saya ngelempar dia yang minta maaf. Ini siapa? Saya kasih aja nasi udah kasih makan. Itu pengalaman ya, itu di siang hari. Di siang Iya, hari. banyaknya orang-orang yang begitu gitu. Ya kalau orang-orang jalan banyak lah yang mampir ke sini. Yang paling saya ini cuma di sini itu saya emang ada sambungan dengan apa yang amanah dari orang tua saya lah. Ya dirawat gitu maksudnya. Kalau dari mimpi dari apa ada cuman terlalu indah kalau mimpi mah diceritainnya. Iya benar betul. Jadi yang nyatanya aja kemarin baru berapa minggu ada orang gila ngamuk di sini. Ada lagi. Ada lagi. Dia bilang katanya, ini makam bapak saya. Iya nggak apa-apa. Iya. Kamu siapa? Oh marah-marah. Akhirnya kata saya kalau ini makamnya dibangun, dirawat, pergi gitu. Jadi itu gila sama. Banyak orang gila. Banyak yang kesini tuh orang gila, tapi sebenarnya Nggak gila. nggak gila. Kalau sama Akang, ya sama Moki Brojo, Iya. begitu. Tapi Iya. mungkin sama orang lain dilihatnya Ya mungkin gila bener. Gila bener. Ini udah gimbal. sudah gimbal, udah nggak Udah kurus gimbal, ya. kayak udah kayak kayu rambutnya aja. Tapi bisa nyapa balik. Iya, assalamualaikum dia bilang. Tapi kalau kejadian ya maaf kayak mistis atau apa itu enggak. Enggak sih. Cuman ya mungkin rekan-rekan ada. Kalau saya dimimpin orang di sini pernah. Ya, maksudnya agak kalau dibilang agak misteri lah kalau cuman kalau mimpinya terlalu panjang gitu. Iya benar. Iya kan. Jadi ada orang tirakat di sini ternyata dia mimpin. Kata saya nggak ke sini. Dia wudhu di sini. Ini kata saya di pohon. Bukan air, mana airnya kata saya gitu. Kata baru sadar. Akhirnya saya ngebor air di situ gitu. Gitu. Oh, jadi dikasih tahu di sini tuh ada sumber air ya? Ya saya lagi ini mau nanya, ini bor air di mana? Takut salah gitu. Ya ada kepala sekolah atau teman gitu ya, pakai di sini dia katanya saya lihat air di situ. Kata saya di daun. Istiqbal kata saya di daun. Ini air kata gitu. Akhirnya Dibor di tempat emang itu. saya lagi nyari mata air gitu. sumbernya ya di sini. Akhirnya di situ dibor sama saya. Nah itu kita juga masih menguak misterinya ini, siapa sih Mbak Jawa ini ya? Buat Mbak Brojo juga masih bertanya-tanya, ini masih siapa sih sebenarnya? Bin siapa mungkin kan ya? Kita juga pengen hadoronya lebih lengkap lagi kan, ada binnya sendiri ya. Kan jam tujuannya semacam jawara. Iya itu sampai nggak tahu ada makam di sini orang Karawang pun yang nemuinnya orang Cirebon ya. Orang Jawa. Iya. Setahu saya itu memang patilasan yang menaruh pusaka. Menyimpan pusaka di sini. Saya kayak apa keajaibannya begini. Orang mana-mana selalu ke Ke sini. sini. Jadi banyak orang jauh yang datang ke sini. Iya. Ya istilahnya nggak mungkin apa dia itu tujuannya ke apa, Iya, kan ini nggak terpencil gitu kan, tertutup ya. Mungkin makam-makam umum ya pada umumnya umum terlihat lah gitu kan ya. Oke, gitu aja mungkin ya ikut ya. Oke. Ya, Mbak Brojo terima kasih udah jadi narasumber kita. Buat Pak RW terima kasih udah jadi narasumber kita ya. Jadi buat teman-teman semua
datang aja ke sini untuk silaturahmi, sama Bang Bojo sama RW, kita kasih alamat lengkapnya. Dan juga kita nunggu teman-teman buat komen nanti di YouTube kita dan juga di Instagram kita ya. Jadi kita Kita punya informasi butuh rekomendasi tempat-tempat lain ya. Jadi teman-teman semua di kolom komentar. tetap pantengin Harry King dan tetap pantengin Bos kontennya Bos Buster ya. Pokoknya bikin teman-teman nggak sendirian di rumah. Oke, kita sampai di sini aja. Mudah-mudahan teman-teman malam ini ada yang nemenin ya. Jangan sampai teman-teman sendirian di rumah untuk menonton Bos Buster ini. Harry King, jago bos.